warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Faisal MB. Di video kali ini kita akan coba mengatasi daun keriting pada tanaman cabai atau lombok. Coba kita lihat seperti apa daunnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk pucuk daun itu dia berwarna kecoklatan seperti gosong, dan di bagian bawah pucuk daun kedua atau daun yang di bawahnya itu seperti berlubang-lubang seperti ini. Teman bisa lihat berlubang, ini juga berlubang. Hampir semua tanaman lombok atau cabai kami ini terserang penyakit keriting daun. Nah, seperti teman-teman lihat. Dan ini juga untuk daun dia agak mudah lepas dari tangkai seperti kekeringan. Ya, saya pegang, dia lepas. Nah, teman-teman bisa lihat daunnya mudah terlepas seperti ini. Nah, kita akan coba mengatasi keriting daun pada tanaman cabai. Yang ini juga sama teman-teman, untuk daunnya dia agak kecoklatan. Nah, dan daun juga mudah jatuh atau terlepas dari tangkai, bisa kita lihat. Nah, daun itu seperti tidak ada daya lengket ke tangkai tanaman. Nah, kita akan coba atasi untuk penyakit pada tanaman cabai ini ya teman-teman. Kemungkinan pertama kita bisa lihat pada bagian bawah daun. Kalau memang ini disebabkan oleh serangga seperti tungau atau kutu kebul, bisa kita balik bagian bawah daun. Apakah terlihat atau ada kelihatan untuk binatang yang ada di sekitaran pucuk yang menyebabkan pucuk terhambat untuk tumbuh. Ini kemungkinan pertama teman-teman. Kalau memang ada terlihat serangga, maka kita akan kasih untuk obat insektisida. Kedua, kalau misalkan di bagian bawah daun tidak ada serangga seperti ini, tidak ada terlihat binatang atau hewan yang ada bersarang di bagian bawah daun, maka bisa jadi penyebabnya adalah di bagian tanah atau di bagian bawah. Ini untuk tanahnya atau bagian ini mungkin kekurangan nutrisi, sehingga menyebabkan tanaman tidak bisa menumbuhkan pucuk yang sehat. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, untuk daun keriting seperti ini bisa jadi apabila tadi yang pertama tidak ada binatang di bagian bawah daun, tidak ada terlihat binatang yang bersarang, tungau ataupun kutu kebul, ini bisa jadi adalah penyakit atau jamur pada bagian akar jamur. Nah, di sini kebetulan kami hanya memakai obat fungi sederhana seperti antrakol, atau mungkin bisa menggunakan amistar. Kemungkinan yang keempat, kondisi di tempat tinggal kami saat ini sering hujan. Bisa jadi untuk bagian tanah ini di bagian dalamnya terlalu lembab, sehingga tanaman atau di bagian akar ini terlalu basah, menyebabkan bagian pucuk terdapat penyakit. Itu kemungkinan yang keempat. Demikian tadi ada beberapa penyebab untuk mengapa tanaman cabai itu bisa keriting. Nah, sekarang kita akan coba atasi satu persatu. Pertama, kita akan coba kasih pupuk pada bagian akar. Pada bagian tanah akan kita kasih pupuk. Demikian tadi beberapa penyebab yang membuat tanaman cabai atau daun pada tanaman cabai itu keriting. Sekarang kita akan coba atasi beberapa penyebab tersebut.
Di sini untuk langkah yang pertama, kita akan atasi pada bagian bawah atau pada bagian tanah. Apabila memang untuk bagian tanahnya kurang nutrisi, maka kita akan kasih pupuk NPK Mutiara 1616. Untuk takaran satu ember kecil ini, saya sering menggunakan 2 sendok makan pupuk NPK yang nanti akan kita kocorkan ke tanaman yang tadi terdapat daun keriting. Kita akan aduk dulu. Sudah tercampur, airnya juga berubah biru muda. Sekarang kita akan berikan ke tanaman yang terserang daun keriting tadi. Teman-teman bisa lihat tanaman yang daun keriting. Nah, ini akan kita berikan pupuk di bagian tanahnya. Ini mengatasi kemungkinan yang pertama. Kita kasihkan 2 gelas aqua saja. Kita berikan semua ke seluruh tanamannya, teman-teman. Dari beberapa penyebab yang kita sampaikan di awal tadi, tidak terlihat tanda-tanda kehidupan atau serangga di bagian bawah daun, maka saya tidak menggunakan insektisida. Namun saya menganggap ini ada penyakit yang menyerang tanaman ini, maka kami akan menggunakan fungisida. Kami di sini menggunakan antrakol. Berikut cara penggunaan antrakol. Untuk langkah berikutnya, untuk mengatasi daun keriting pada tanaman cabai atau lombok, kita menggunakan antrakol. Di sini untuk airnya kita memakai 2 liter air, sebanyak 1 sendok makan saja. Untuk antrakolnya tidak terlalu penuh juga, kita memakai seperti ini. Kita akan campurkan dalam 2 liter air. Nah, akan kita aduk dan akan kita semprotkan pada bagian daun, batang, hingga pangkal batang atau batang yang berada di dekat tanah. Harapannya kalau memang ada penyakit yang mengganggu tanaman tersebut bisa diatasi. Kita akan semprotkan antrakol pada bagian daun yang keriting tadi seperti ini, bagian atas dan bagian bawah. Ini juga menjawab kalau memang faktor hujan atau tanah yang terlalu lembab sehingga menyebabkan daun keriting juga diatasi, atau mungkin ada penyakit di bagian akar atau di bagian daun. Kita akan semprotkan semuanya, semua tanaman kita semprotkan ini. Dan kita menyemprotkannya di sore hari atau bisa dilakukan di pagi hari, jangan di siang hari, teman-teman. Kita akan semprotkan pada bagian atas dan bagian bawah daun. Sekarang kita akan semprot pada bagian batang atau bagian bawah batang yang berdekatan dengan tanah. Seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Seperti ini. Demikian tadi beberapa upaya yang kita coba atasi terkait daun keriting pada tanaman cabai atau lombok. Nanti akan kita sharekan hasilnya 2 atau 3 minggu ke depan
bagaimana, apakah masih keriting atau sudah berhenti. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.